Di kelompok kami di P2MKP Minang Remboko ini membudidayakannya saat ini adalah di nila merah. Nila merah kami adalah jenis nila merah cangkringan, istilahnya seperti itu, tapi adalah dari nilasa. Nilasa ini adalah kawinan dari 3 strain, yaitu dari Singapura, Filipina, dan Nivi. Jenis-jenis yang lain juga ada. Nilasa ini adalah sudah di SK-kan SK Menteri Kelautan dan Perikanan, adalah produk daripada di kami maupun di Yogyakarta. Bagi teman-teman semuanya maupun bagi pemula, sekarang budidaya ikan itu yang pertama adalah ada air. Yang pertama adalah air. Tapi sekarang panduan itu dengan jelas dari dinas terkait itu ada CBIB, yaitu cara budidaya ikan yang baik. Yaitu ada syarat-syarat standarisasi, yaitu dari air, kecukupan air, juga letak lahan atau kolam, terus juga pemilihan daripada benih, terus juga pemberian pakan maupun juga keamanan. Dalam artian di sini adalah biosecurity. Nah, itu adalah untuk syarat-syarat dari budidaya ikan yang baik. Sehingga produk ikan ini jadi akan lebih baik dengan kaidah menerapkan budidaya ikan yang baik ini. Tentang budidaya ikan ini, yang utama adalah manajemen. Manajemennya adalah manajemen kualitas air, yaitu pemilihan lahan itu yang bebas banjir dan sebagainya, tapi ada manajemen pengelolaan airnya, sehingga bukan ikannya dibudidayakan, tapi airnya itu di manajemen, yaitu tentang pH-nya, suhunya, salinitasnya, maupun juga tentang DO-nya. Kalau teman-temannya di lahannya ini adalah sedikit tentang air, bisa dibudidayakan dengan sistem terpal atau plastik, atau juga dengan investasi juga dengan sistem kolam bak juga bisa, atau kolam yang alami tanah, atau kalau yang teman-teman yang punya waduk itu dengan keramba jaring apung, atau yang sekarang model baru yaitu dengan yang super intensif, yaitu dengan budidaya nila sistem bioflok. Tapi ini saya belum menganjurkan kalau belum berpengalaman, karena ini high teknologi juga high risk. Selain di pemilihan lokasi maupun manajemen air tadi, juga pemilihan benih. Benih itu juga berpengaruh, mungkin 25-30% sendiri pemilihan benih, yaitu benih yang bagus, yaitu tentang ada ciri-ciri tersendiri. Keseragaman kalau bisa di atas 80%. Juga responsif terhadap pakan, warnanya cerah. Nah, ini juga usianya. Nah, usia benih itu juga mempengaruhi. Jangan sampai kita salah pilih, masih kecil-kecil tapi usianya sudah tua.
Selain itu kendalanya juga didukung oleh pakan. Karena pakan itu memegang 50% plus. Nah, itu untuk keberhasilan budidaya itu sendiri. Pakan, kualitas dan kuantitas, dan teknik pemberian pakan serta waktu pemberian pakan. Dan sekarang mungkin ada juga seni memberikan pakan. Kalau dinilai ini ada 3 jenis pakan, yaitu pakan yang tambahan, pakan alami, dan pakan buatan. Kalau pakan buatan itu sendiri itu ada pakan apung, pakan tenggelam, dan pakan semi melayang. Nah, tapi rata-rata di sini yang digunakan adalah dengan pakan terapung karena mudah terkontrol dan cepat pemberiannya. Dan juga selain itu ada makanan tambahan. Kalau masih kecil dalam tebalan pertama dengan kita pemupukan dengan pupuk kandang itu ada tambahan makanan alami, yaitu plankton, zooplankton, fitoplankton dan sebagainya. Kalau juga ada tambahan, mungkin tambahan hijau-hijauan atau pakan yang lain. Cara pemberian pakan yang dilakukan di sini rata-rata antara 2 sampai 3 kali dalam sehari. Biasanya kalau pagi kami antara jam 8 paling pagi, terus siang nanti jam 11 sampai jam 12, sore antara jam 3 jam 4. Nah, itu yang kita lakukan ya pemberian pakan untuk baik itu pendedaran maupun konsumsi. Yang tidak salah penting yaitu adalah sistem pemanenan. Kadang-kadang pemilihan bibitnya bagus, budidayanya bagus, tapi hancur tidak laku karena kesalahan daripada pemanenan. Jangan sampai kami panennya, handlingnya itu kasar, nanti jadikan rusak, ikan itu rusak dan banyak kematian. Juga harus waktunya pemanennya. Kalau benih kami jangan sampai lebih dari jam 8. Jam 8 itu maksimal sudah selesai, yaitu biasanya pagi hari jam 5 sampai jam 7 rata-rata seperti itu. Kalau untuk konsumsi yaitu sistem penampungannya juga. Penampungan dalam pemberian pemanenan itu mempengaruhi kualitas. Selain penampungan, tempat penampungan juga pengangkutan. Nah, sehingga ke pengangkutan ini prosentase antara ikan dan air. Nah, ini ada 1:3. Juga packaging. Kalau kami di benih itu pengepakan. Ya, ini mau dibawa kemana? Jarak tempuhnya berapa jam? Itu juga mempengaruhi daripada kualitas daripada produk ikan sendiri. Nah, kadang-kadang teman-teman itu mengabaikan itu. Yang tidak salah penting adalah sarana prasarana untuk pemanenan. Yaitu alat handlingnya, penampungannya, terus pengangkutannya, juga orangnya. Nah, ini nggak boleh marah, ini nggak boleh nggak kompak. Nah, nanti dalam satu tim ada 2 yang tidak kompak, marah, nanti hasilnya juga nggak bagus. Nah, inilah trik-trik untuk kualitas ikan itu bagus, itu juga karena sistem handlingnya yang bagus. Baik Sobat Agro, demikian yang bisa saya sharingkan, saya bagikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi semuanya untuk kemajuan daripada usaha maupun masa depan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.